Halo guys, kembali lagi di Podjar, podcast Jejak Sejarah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Orde Lama. Nah, apa itu Orde Lama? Nah, sebelum kita lanjut ke materi, tolong bantu dan support channel kami ya guys. Jangan lupa subscribe dan like jika Anda suka, juga share ke grup, keluarga, atau teman kalian guys. Jangan di skip, stay tune terus guys, lanjut. Nah, jadi Orde Lama merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966. Istilah Orde Lama mulai digunakan sejak era Orde Lama untuk membedakan rezim Soekarno yang dianggap lama oleh Soeharto sebagai Presiden Indonesia di era Orde Baru. Orde Lama juga dianggap sebagai masa-masa kepemimpinan Soekarno di masa demokrasi terpimpin. Awal mula kelahiran Orde Lama adalah Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959. Dekrit ini berimplikasikan luas pada perubahan sistem ketatanegaraan dan peta politik Indonesia. Pertama, isi dari dekrit tersebut mengakhiri tugas kabinet, parlemen, dan periode sistem parlementer itu sendiri. Lalu kedua, dekrit juga menjadi penanda bagi berakhirnya periode parlementer tersebut sekaligus mengakibatnya berakhir pula periode pemerintahan yang dinamis di bawah 4 partai politik besar, yakni Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Setelah dekrit disampaikan, fungsi parlemen pelan-pelan beralih ke tangan Presiden Soekarno. Melalui konsep demokrasi terpimpinnya, ia mencela demokrasi berat yang liberalistik. Lebih jauh, Soekarno menyatakan bahwa demokrasi barat telah melahirkan ketidakstabilan politik dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dalam pidatonya pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1959, Soekarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin yang beberapa bulan kemudian dinamakan Manipol, manifestasi politik, yang isinya berintikan USDEK, Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Manipol USDEK adalah doktrin resmi yang dicetuskan oleh Soekarno sebagai suatu konsep politik yang harus diterima dan dijalankan dalam setiap aktivitas berbangsa dan bernegara. Sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS yang sudah tunduk pada Soekarno menetapkan Manipol USDEK sebagai garis besar haluan negara dan wajib diperkenalkan di segala level pendidikan dan pemerintahan. Tentu saja, Pers diminta untuk mensirkulasi kebijakan-kebijakan ini. Nah, itu dia penjelasan dari Kak Nabil tadi ya, itu menjelaskan tentang Orde Lama. Nah, kita lanjut ke inti Podjarnya sobat. Lanjut. Oke, jadi di podcast kali ini kita kedatangan 2 bintang tamu yang sangat spesial, yang bernama Kak Maisha dan juga Kak Akila. Halo. Nah, mereka berdua ini adalah orang-orang yang akan menjelaskan tentang peristiwa dari Orde Lama atau G30 SKI. Nah, jadi gimana nih Kak ceritanya? Ya. Mau mulai dari siapa dulu nih? Saya dulu ya. Jadi siapa sih yang sekarang yang nggak tahu PKI atau Partai Komunis Indonesia? Nah, Partai Komunis Indonesia itu adalah salah satu partai berideologi komunisme yang pernah ada di Indonesia. Partai ini didirikan pada tahun 1914 oleh tokoh sosialis Belanda Hendrikus Josephus Franciscus Maris Philip. Ya kayak gitulah ya. Boleh diulang Kak, tadi siapa nama tokohnya? Namanya panjang banget ya, jadi singkatnya itu Henk Snepir.
yaitu awalnya mendirikan partai bernama ISDP pada tanggal 9 Mei 1914. Lalu berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia pada Mei 1920 di Semarang. Nah, mereka ini ngelakuin apa aja sih Kak di masa G30 PKI itu? Jadi sebelum peristiwa G30S itu, PKI ini awalnya tujuan utamanya adalah untuk menentang imperialisme dan kapitalisme pemerintah Belanda dengan membangun serikat pekerja dan untuk mempromosikan pentingnya kesadaran politik di antara para petani di Indonesia. Lalu pada 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah yakni Republik Indonesia dan mengganti landasan negara. Gerakan ini diketuai oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Gak hanya itu, PKI juga berusaha untuk menggulingkan pemerintahan Indonesia. Pemberontakan PKI di Madiun juga bertujuan membentuk negara Republik Indonesia Soviet, mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme, dan mengajak para petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Lalu karena peristiwa pemberontakan di Madiun ini, pemerintah melakukan beberapa cara untuk mengakhiri pemberontakan. Salah satunya itu Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno-Hatta atau Musso dan Amir. Seperti itu. Wah, penjelasan Kak Maisha ini sangat-sangat rinci dan sangat mudah untuk dicerna ya. Dan selanjutnya Kak Akila akan menjelaskan tentang apa nih dari peristiwa G30 PKI. Nah, menurut web afortega.co.id, G30 SPKI gerakan 30 September merupakan gerakan yang dipimpin oleh DNAID untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia ini terjadi pada 1 Oktober 1965 dini hari, saat Letkol Untungnya merupakan anggota Cakrabirawa atau pasukan pengawal istana memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Adapun ke-6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban G30 SPKI adalah Letnan Jenderal Anumeta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isa Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Ini namanya di depannya itu panjang-panjang karena mereka ini adalah pejabat ya. Jadi petinggi di Indonesia pada saat itu. Terus Partai Komunis Indonesia atau PKI dibubarkan pada tanggal 12 Maret 1956 berdasarkan surat keputusan Presiden atau Kepres nomor 13/1966. Kepres tersebut dikeluarkan oleh Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat AD dan mengatasnamakan Presiden Soekarno. Alasan dibubarkannya PKI adalah karena dianggap terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Dalam peristiwa ini, 6 jenderal dan perwira Angkatan Darat dibunuh secara tidak adil oleh PKI. Selain itu, alasan dibubarkannya PKI adalah karena ideologi komunisme sangat bertentangan dengan ideologi Indonesia, yaitu Pancasila. Sekian penjelasan dari saya. Lanjut sama balik lagi ke Nana. Wah, terima kasih Kak Akila untuk penjelasannya. Kalau boleh bertanya nih, apa sih lubang buaya itu Kak? Nah, lubang buaya itu ada salah satu monumen ya di Jakarta. Sekarang sudah dijadikan monumen yang dulunya itu tempat pengumpulan atau dikumpulkannya jasa-jasa para jenderal yang sudah dibunuh dan sempat dianiaya di salah satu rumah di dekat gubuk di dekat lubang buaya tersebut. Gitu. Oke, sebelum dimasukkan ke lubang buaya nih, para korban-korban itu dimanakan dulu sih? Entah disiksa atau dari mana? Kalau di gubuknya itu para jenderal itu dipaksa untuk tanda tangan untuk mengiyakan kalau Indonesia ini dijadikan negara komunis. Jadi dipaksa untuk tanda tangan
mencerna penjelasan Kak Akila tadi. Nah, saya juga ada pertanyaan lagi nih. Tapi sebelum kita beralih kepada pertanyaannya, saya ingin bertanya kepada Kak Maisha, kenapa sih Kak kelihatannya lemes banget, gak ada tenaga? Ada apa Kak Maisha? Hari ini saya kurang enak banget dan Kak. Jadi saya berusaha datang ke podcast ini walaupun kurang enak banget. Kurang enak badan ini karena masuk angin kah atau ada faktor lain? Ya mungkin masuk anginnya karena belum bisa juga. Masuk angin ya, wah pas banget nih Kak Maisha lagi masuk angin. Podcast kita ada salah satu minyak untuk menghilang, gak menghilang juga sih, maksudnya untuk penangkal masuk angin, apalagi untuk sekarang lagi rawan banget ya remaja-remaja jompo tuh pada masuk angin, sakit gitu ya gak sih Kak? Remaja jompo tuh saya juga sih. wah sekarang butuh banget yang namanya minyak wangi ini, minyak telan ini. Kita ada salah satu minyak telan yang bernama Caplang. Nah, mungkin bisa dicoba untuk Kak Maisha. Ya saya juga biasanya bawa ini sih Kak, cuma hari ini lupa gak bawa. Jadi terima kasih buat Podjar sudah nyiapin minyak kayu putih ini. Nah, dengan menggunakan minyak telan Caplang dijamin masuk angin langsung hilang. Benar. Kita back to topik lagi ya. Saya ada pertanyaan lagi nih. Selain tragedi menyeramkan yang dijelaskan oleh Kak Akila tadi, ada nggak sih kisah tragis lagi yang lebih boom selain lubang buaya itu? Jadi ada waktu Tentara Cakrawala datang ke rumah Nasution. Pada dini hari, pasukan Cakrawala yang bergerak atas pasukan PKI tiba dan menyerbu kediaman Jenderal Nasution. Istri dari Jenderal Nasution tahu bahwa Nasution ingin mau ditangkap sama tentara Cakrawala. Akhirnya sang istri memaksa jenderal untuk kabur dari rumah mereka melewat halaman belakang rumahnya. Jadi sang jenderal akhirnya berhasil menyelamatkan diri dari penculikan ini, tetapi sayangnya yang menjadi korbannya adalah anaknya, itu adik Irma sama Pierre Tenden. Jadi Pierre Tenden ini asisten dari Nasution. Dia mengaku kepada tentara Cakrawala bahwa dia tuh adalah Jenderal Nasution gitu. Jadi yang ditangkap akhirnya Pierre Tenden bukan Nasution. Berarti Jenderal Nasution ini selamat dari tragedi lubang buaya. Iya benar banget. Tapi yang menjadi korban adalah Kejadian dan anaknya. Enggak, Anak aja. Oh iya. Anaknya masih kecil. Oke, terima kasih untuk Kak Maisha atas jawaban dari pertanyaan saya. Nah, mungkin segitu dulu nih podcast di episode kali ini. Dan juga terima kasih untuk Kak Maisha dan Kak Akila sudah menyempatkan hadir di podcast Podjar. Dan terima kasih juga untuk Kak Maisha sangat menyempatkan hadir walaupun kondisi badan yang kurang sehat. Dan juga Saya juga mau terima kasih buat Kak Nanda udah mengundang aku sama Akila di podcast Podjar. oke, see you di next podcast. See you Sobat Podjar. Dadah.